Bahasa media massa atau dikenal dengan istilah bahasa jurnalistik memang merupakan ragam khusus, ragam tersendiri. Tetapi tetap mereka atau bahasa jurnalistik itu harus mengacu kepada kaidah-kaidah atau sistem yang berlaku di dalam bahasa Indonesia. Baik itu kaidah menyangkut ejaan, kaidah menyangkut morfologis, kaidah menyangkut sintaksis, maupun kaidah menyangkut kosakata dan istilah. Memang tidak semua bahasa yang digunakan di media itu keliru atau tidak sesuai dengan kaidah, tetapi paling tidak sering ditemukan kesalahan ataupun penyimpangan dari kaidah dan sistem yang seharusnya ditaati. Bahasa jurnalistik merupakan bahasa ragam khusus yang memiliki ciri khas singkat, padat, jelas, dan komunikatif. Selain itu, bahasa jurnalistik juga merupakan trendsetter. Karena itu, sebagai trendsetter, acuan, contoh, paling tidak memang bahasa jurnalistik harus bisa menjadi acuan, pedoman, contoh bagi masyarakat yang lain bagaimana sebenarnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Oleh karena itu, penyimpangan yang ditemukan di dalam penggunaan bahasa di media bukan berarti bahwa itu dicari-cari atau memang sengaja dicari-cari kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Tetapi paling tidak bahasa di media memang menjadi contoh, menjadi acuan, menjadi trendsetter, sehingga pembinaan dan pengembangan bahasa pun bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Datang di channel Muhammad Nasir DJP, dosen, jurnalis, dan penulis. Sebelum kita lanjut ke konten-konten berikutnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Apa saja jenis penyimpangan itu? Secara umum ada 4. Yang pertama, penyimpangan yang menyangkut ejaan. Penyimpangan menyangkut ejaan ini nanti bisa kita lihat dengan mengacu kepada EBI, ejaan bahasa Indonesia. Dulu dikenal dengan istilah EYD. Mungkin Anda sangat familiar ya dengan EYD, ya, ejaan yang disempurnakan, yang di tahun 2015 lalu disempurnakan menjadi EBI. Kemudian yang kedua, penyimpangan yang melingkupi morfologis. Jadi penyimpangan yang termasuk kategori morfologis, artinya penyimpangan yang menyangkut kata dan pembentukannya. Jadi bagaimana sebuah kata itu terbentuk, biasanya memang ada prosesnya. Bentuk dasar, bentuk berimbuhan, misalnya pada kata memukul. Memukul itu terbentuk dari kata pukul yang mendapat awalan me. Awalan me itu ketika dia bertemu dengan bentuk dasar yang huruf pertamanya S, K, P, dan T, maka huruf pertama awal kata itu luluh. Jadi memukul, bukan membukul. Kemudian penyimpangan yang ketiga yaitu penyimpangan yang menyangkut sintaksis dan struktur. Penyimpangan sintaksis dan struktur ini biasanya menyangkut kalimat. Nanti pedomannya kita mengacu ke tata bahasa baku bahasa Indonesia untuk sintaksis. Jadi sintaksis ini nanti bisa kita melihat, kita temukan nanti ada kalimat yang panjang tetapi belum jelas, tidak bisa kita pahami. Mengapa? Karena dia mungkin belum mengandung unsur predikatnya. Nanti akan kita lihat seperti apa contohnya.
Karena ukuran panjang sebuah kalimat itu sebenarnya adalah bisa kita baca dalam satu kali tarikan napas. Nah, yang terjadi terkadang satu paragraf itu hanya terdiri dari satu kalimat yang sangat panjang. Mengapa panjang? Itu biasanya karena penulis ingin menjejalkan berbagai informasi ke dalam satu kalimat itu, sehingga nanti ada rangkaian penjelasan informasi yang sangat padat. Dan lebih sulit lagi, ternyata justru intinya belum ada di dalam kalimat itu. Biasanya disebut dengan istilah kalimat buntung. Kemudian yang keempat, penyimpangan yang berhubungan dengan kosakata dan istilah. Kosakata ini nanti kita acuannya adalah ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau dulu mungkin kamus ini kita harus buka kamusnya ya secara kita harus memegang kamusnya, baru kita buka halaman per halaman, kita cari lema kata yang kita butuhkan. Sekarang di zaman daring, Pusat Bahasa sudah menerbitkan namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, KBBI Daring. Jadi lema-lema kata yang kita butuhkan tinggal kita klik saja di daring, nanti akan keluar sendiri. Jadi itulah beberapa penyimpangan yang biasanya terjadi dalam penggunaan bahasa di media. Nah, bagaimana detailnya? Saya jelaskan berikut ini. Ya, pertama huruf kapital. Jadi di ejaan ini nanti kita lihat bagaimana penggunaan huruf kapitalnya. Banyak sebenarnya aturan mengenai huruf kapital ini, tetapi akan kita bahas sebagian di antaranya. Sesuai dengan EBI, beberapa kata itu memang diatur. Di antaranya penggunaan kata maha. Kata maha yang menyangkut sifat Tuhan. Jadi sifat Tuhan ini itu harus ditulis dengan huruf kapital. Aturannya penulisannya itu digabung apabila sifat Tuhannya itu berupa bentuk dasar. Jadi misalnya maha kuasa, maha tahu, maka yang huruf kapitalnya itu huruf M-nya saja dan penulisannya digabung. Sementara kalau kata maha itu ketika dia digunakan bersamaan dengan sifat yang berupa kata berimbuhan, penyayang, pengasih, maka dia ditulis terpisah. Jadi maha penyayang, M-nya huruf kapital, penyayangnya pun huruf kapital. Nah, kecuali pada kata sifat esa, khusus untuk maha esa ini walaupun dia bentuk tunggal, dia ditulis terpisah, maha esa. Kemudian aturan lain juga menyangkut penulisan gelar dan jabatan. Gelar dan jabatan ini juga sebenarnya sepertinya sederhana, tetapi terkadang juga sering terjadi kekeliruan. Misalnya jabatan gubernur. Kata gubernur itu apabila dia terletak tidak di awal kalimat, apabila tidak diikuti oleh daerah atau nama, maka dia ditulis dengan huruf kecil. Kecuali kalaupun dia tidak diikuti oleh nama, tetapi kalau dia berupa sapaan atau panggilan, maka dia ditulis dengan huruf besar. Contohnya misal wisuda itu dihadiri Gubernur Sumsel Haji Herman Deru, maka huruf G-nya itu huruf kapital. Berbeda dengan pada kalimat ini, dia 2 kali menjadi gubernur. Jadi gubernurnya itu huruf kecil, bukan huruf kapital. Jadi semua jabatan, camat, kepala desa, bupati, wali kota, termasuk presiden pun apabila tidak diikuti oleh nama dan juga wilayah,
maka dia ditulis dengan huruf kecil, kecuali kalau dia berupa kata ganti atau kata sapaan. Misalnya selamat pagi Pak Gubernur, maka Pak dan gubernurnya itu G-nya huruf kapital. Kemudian contoh lain saya ambilkan juga di sini adalah penulisan gelar doktor dan gelar dokter. Sederhana pengaturannya. Kalau doktor untuk gelar akademis selesai pendidikan S3 itu D-nya besar. Tetapi kalau dokter profesi, dokter yang bisa menyembuhkan orang sakit, maka D-nya kecil. Sederhana kelihatannya, tapi mungkin ketika diterapkan terkadang ada yang salah menafsirkan. Jadi seperti di sini saya tulisan contohnya, misalnya Dr. Amir memeriksa pasien, D-nya besar, atau Dr. D-nya kecil, Dr. Amir memeriksa pasien. Nah, yang mana yang sesuai dengan EBI? Kalimat pertama atau kalimat kedua? Tentunya nanti jawabannya beragam. Bisa menyatakan kalimat pertama, ada juga yang mengatakan kalimat kedua. Padahal sesungguhnya dua kalimat ini semuanya salah. D besar pada kalimat awal itu tidak sesuai dengan makna yang dimaksud oleh pembicara atau penulis. Karena nanti ketika kita gunakan huruf D-nya besar, maka dia bermakna doktor. Padahal yang kita maksud adalah dokter. Begitupun pada kalimat kedua, D-nya kecil, Dr. Amir memeriksa pasien. Itu juga mungkin tidak sesuai dengan EBI. Mengapa? Karena setiap awal kalimat harus ditulis dengan huruf kecil. Jadi pada kalimat seperti contoh di atas, apakah D-nya besar atau D-nya kecil itu tidak ada yang benar. Nah, lalu apakah dengan tidak benar ini tidak bisa kita gunakan gelar ini? Bisa saja. Jadi memang harus ada solusinya. Jadi solusinya ada beberapa. Yang pertama, kalimat itu kita jadikan kalimat pasif. Jadi dokternya itu gelar dokter, kalau kita masih tetap ingin menggunakan singkatan, maka kita ubah menjadi kalimat pasif. Jadi pasien diperiksa oleh Dr. Amir, D-nya kecil. Gitu kan. Atau alternatif kedua, tidak disingkat. Karena ada ketentuan memang setiap awal kalimat itu harus huruf kapital. Sementara kalau pada D dokter itu kita tulis dengan huruf kapital, dia menjadi doktor. Makanya nanti kita tulis lengkap. Dokter, tidak ditulis singkatan gelar. Saya kira begitu ya. Baiklah, kita lanjutkan. Yang pertama, penyimpangan di bidang atau yang melingkupi ejaan. Dulu acuan untuk penggunaan ejaan ini adalah EYD, ejaan yang disempurnakan. Itu kita gunakan sejak tahun 1975. Kemudian 2015 kemarin di era Mendikbud Anies Baswedan keluarlah pedoman EBI setelah diundangkan. Jadi diundangkan tahun 2015 itu, kemudian keluar pedoman EBI-nya. Nah, di EBI ini mengatur berbagai hal, diantaranya penulisan huruf, kemudian penulisan kata, lalu tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Unsur serapan ini perlu dibuat pedoman khusus karena memang kosakata bahasa Indonesia itu diperbanyak oleh
kosakata bahasa asing. Artinya kita memang menyerap kosakata dari bahasa asing untuk memperkaya hasanah perbendaharaan bahasa Indonesia. Nah, prosesnya itu nanti kalau memang dia bisa diserap utuh, maka kita serap secara utuh, tetapi bisa juga kita serap dan kita sesuaikan dengan pola dan aturan yang berlaku di bahasa Indonesia. Bila kita lanjutkan penulisan kata. Penulisan kata ini diantaranya misalnya yang sering kita temukan kekeliruan itu adalah penulisan di. Jadi ini di memang unik. Di sebagai kata depan dan di sebagai awalan. Anda juga mungkin masih keliru menggunakannya, terkadang harusnya disambung, Anda tulis terpisah. Harusnya dipisah, Anda tulis disambung. Padahal kuncinya hanya satu, bahwa kalau di sebagai kata depan, maka biasanya dia mengacu ke atau diikuti oleh kata yang merujuk ke tempat atau menyatakan tempat. Misalnya di rumah, di atas, di bawah, di mobil. Memang secara umum biasanya berupa kata benda, tetapi yang jelas apabila kata itu mengacu ke rujuk ke tempat, maka dia di sebagai kata depan. Berbeda dengan di sebagai awalan. Apabila dia diikuti oleh kata kerja, maka biasanya dia merupakan di sebagai awalan. Nah, kalau dia berfungsi sebagai awalan, maka penulisannya harus disambung. Misalnya dipukul, dimakan, gitu ya. Berikutnya, penyimpangan dari sudut morfologi. Beberapa contoh diantaranya, misalnya sering kita temukan penulisan mempel, mengkristal, atau memtik, atau nanti pada tulisan lain misalnya membom, gitu kan. Padahal secara morfologis proses pembentukan kata itu apabila awalan menasal bertemu dengan bentuk dasar yang huruf pertamanya itu S, K, P, dan T, maka huruf pertamanya itu luluh. Misalnya pada kata pama pukul menjadi memukul. Atau misalnya susun menjadi menyusun, gitu kan. Kemudian pada karang menjadi mengarang, atau misalnya tulis menjadi menulis. Nah, ini sebenarnya tapi memang bisa kita pahami karena memang secara formal kita juga sudah belajar bahasa Indonesia dari SD, SMP, SMA, sama seperti penggunaan huruf kapital pada hal-hal yang umum. Penulisan nama itu biasanya sudah sudah melekat bahwa ketika menulis nama huruf besar itu sama. Nah, tetapi pada kata-kata ini tadi terkadang terjadi kekeliruan karena pada pembentukan ini juga ada pengecualian. Misalnya kalau bentuk dasarnya itu berupa gabungan dua konsonan, maka huruf pertamanya tidak luluh. Misalnya apa? Pada yang bertemu dengan bentuk dasar klasifikasi. Maka dia bukan mengklasifikasikan, tetapi mengklasifikasikan. Atau misalnya kristal. Dia berupa gabungan konsonan KR. Mendapat awalan bukan mengkristal, tetapi tetap mengkristal. Atau juga bisa ditemukan pada beberapa kata yang penyimpangan morfologis juga terlihat pada perubahan bentuk kata dari bentuk dasar yang mendapat imbuhan misalnya. Jadi bentuk dasarnya berupa kata kerja,
mendapat imbuhan pe, dia berubah menjadi kata benda. Nah, proses ini termasuk bagian dari proses morfologis, tetapi juga tidak sesederhana itu, karena pada beberapa kata misalnya itu terdapat dua bentuk yang memiliki arti yang berbeda. Misalnya pada kata tembak yang mendapat awalan pe, maka nanti akan ditemukan bentuk petembak lalu penembak. Begitu juga pada kata terjun yang mendapat awalan pe, nanti kita akan ketemu dengan kata penerjun dan peterjun. Pada kata tinju kita akan bertemu dengan kata petinju dan peninju. Masing-masing kata itu sebenarnya dari bentuk dasar yang sama. Petembak artinya orang yang hobi menembak. Biasanya atlet yang terjun di cabang olahraga menembak, maka dia disebut sebagai petembak. Berbeda dengan penembak. Kalau penembak orang yang melakukan pekerjaan menembak. Begitupun pada kata penerjun dan peterjun. Kalau peterjun itu adalah atlet olahraga terjun payung misalnya kan. Sementara penerjun itu orang yang melakukan yang berhubungan dengan kata terjun, penerjun. Begitu juga dengan kata petinju dan peninju. Petinju itu adalah orang atau atlet yang menggeluti cabang olahraga tinju, sedangkan peninju adalah orang yang melakukan pekerjaan meninju. Kemudian pada kajian morfologis ini juga biasanya akan terlihat pada penggunaan kata yang sebenarnya memiliki makna yang sama, tetapi justru orang memilih bentuk yang lebih panjang. Sebenarnya pemborosan. Misalnya membunuh. Orang lebih suka menggunakan kata melakukan pembunuhan. Mencari. Orang lebih suka menggunakan kata melakukan pencarian. Mengejar. Orang lebih suka menggunakan kata melakukan pengejaran, padahal artinya sama. Mengejar dan melakukan pengejaran. Saling kejar. Kejar mengejar. Tetapi kemudian orang terkadang menggunakan kata bentuk saling berkejar-kejaran atau saling dahulu mendahului, kan? Nah, bentuk-bentuk yang demikianlah yang kemudian dianggap menyimpang. Misalnya pada kata penembak tadi harusnya atlet itu disebut petembak, kemudian dia menggunakan penembak. Harusnya atlet itu disebut peterjun, dia menyebutnya atau menulisnya penerjun. Itu antara lain beberapa bentuk penyimpangan di bidang morfologis. Demikianlah materi kali ini, penyimpangan bahasa jurnalistik, khususnya penyimpangan di bidang ejaan dan penyimpangan di bidang morfologis. Dua materi itu yang telah kita bahas dalam pertemuan kali ini, sementara penyimpangan sintaksis dan penyimpangan kosakata akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.